Baik, bagaimana jika tidak ada namanya keputusan sempurna, yang ada hanyalah keputusan kecil yang bisa kita ambil untuk 2026 semakin kreatif dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang di luar sana, saya selalu mencari keputusan yang sempurna yang malah membuat saya tidak kreatif dan produktif. Sampai suatu saat saya menyadari pentingnya mengambil sebuah langkah sederhana yang kecil, di mana salah satunya adalah membentuk sebuah komunitas yang bisa saling melengkapi untuk membantu teman-teman merasa ada ruang aman untuk cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang perlu kita sadari sama-sama, kehidupan ini adalah isinya keputusan. Nah, banyak orang-orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, masih susah untuk mengambil sebuah keputusan, sedangkan mereka berharap kehidupan mereka mau berubah. Nah, di sini terlalu jauh jaraknya, keinginan untuk berubah, tapi tidak pernah mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, Berbang Bersama berusaha untuk mendekatkan jarak yang terlalu jauh ini, sehingga saya penasaran ketika orang lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan, perubahan apa yang akan mereka alami di kehidupan, baik itu dari sisi keuangan, relationship, maupun kedekatan dengan diri sendiri. Terima kasih malam ini sudah kedatangan Dewi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang. Ada sebuah teori bernama Connected Awareness. Kehadiran Anda bisa membantu untuk mengurai em, apapun emosi yang sedang muncul, untuk mempermudah alur menjadi lebih tenang, nyaman, dan menerima apapun kondisi yang bermunculan. Em, dari keputusan Dewi untuk ngambil sesi 20 minutes of freedom ini, kira-kira apa yang muncul, apa yang ingin di shifting energinya? Oh, sebelumnya mohon maaf. Disclaimer sekali lagi, ini bukan terapi. Ini hanya ngobrol satsang, ngobrol kesadaran. Tidak ada perubahan, hanya menerima seutuhnya apapun yang sedang hadir. Oke, Dewi, silakan. Iya, jadi meskipun begitu vibe-nya kalau di saya jadi kayak berasa di roasting gitu bakal. Jadi yang muncul itu ini saya sambil ini Pak Rahmat apa namanya sambil main game loh tuh Ya, untuk membuat diri saya tenang itu. seru, seru. Jadi yang saya bilang kemarin ada sisi-sisi yang meskipun saya sudah ngajar, sudah jadi fasilitator gitu kan. Ada sisi-sisi yang kadang itu saya masih ada gugupnya gitu. Ya, Terus em, dan itu juga terkait dengan kebiasaan saya yang sebelumnya itu apa namanya buat buat orang lain mereka selalu bilang lebih baik kalau ada project ada segala sesuatunya itu disiapin dari awal oke. supaya nanti hasilnya oke, hasilnya maksimal dan kamu punya kalau itu selesai lebih awal kamu punya waktu untuk bisa melakukan yang lain gitu. Oke. Sedangkan yang berlaku di saya selama ini saya berusaha dalam kehidupan-kehidupan saya yang kemarin-kemarin saya berusaha untuk mengikuti itu dan kemudian jatuhnya em, sebelum ada layer yang saya tahu kebuka ya ada akhirnya disebut sebagai procrastination di sana gitu Ya, penundaan yang ya, mana ketika saya dibilang seperti itu saya ada defense tuh gitu ya, jujur aja ada ya, defense loh ya, toh sekalipun saya kerjakan misalnya proyeknya itu tanggal 2 minggu lagi gitu. Saya selesaikan persis di Hamin 2 atau paling tidak Hamin 3 gitu. Nggak pernah ya, yang Hamin 7 dan overall semuanya terhandle dengan baik gitu. ya, Terus defense saya buktinya bisa kok. Justru di saat genting seperti itu ketika saya dapat push, saya dapat pressure, itu saya jadi kayak lebih kreatif, lebih apa. Buktinya semuanya dan well ya, done gitu. ya, Sedangkan ketika saya mencoba untuk prepare di awal dan lain sebagainya, itu jatuhnya kayak em, yang kurang ini, kurang itu, saya juga nggak enjoy seperti itu. Akhirnya di titik tengahnya, oke, titik tengahnya apa nih gitu kan? Jadi titik tengahnya, oke, kalau saya suka procrastination ya, meskipun itu selesai, oke deh nggak apa-apa. Dewi nggak apa-apa ngerjain project Hamin 3 dan lain sebagainya, tapi berusaha akhirnya ya Pak ya, berusaha untuk mengisi hari-hari menuju hari H itu dengan hal-hal lain misalnya ya, cari hal-hal yang baru, kesibukan yang baru yang iya untuk beberapa hal itu work ya, tapi ya, kemudian membuat saya overwhelmed sebelumnya seperti itu dan
ketika mengenal berkembang bersama, saya mencoba untuk perlahan eh gimana nih caranya nih gitu, kayak gitu-gitu Pak Rahmat. Dan Ya, ya, kemudian ada yang kemarin saya muncul yang udah deh lagi mogok nggak mau ngerjain semuanya gitu kan. Itu ada muncul di kaki saya dan di bagian tubuh tepi ini ke bawah itu tense yang sangat-sangat tense. Dan ketika saya gali dengan apa namanya modalitas body communication resonance itu terkait juga dengan penundaan ya, mau doing something tapi nggak cepet lu kerjain gitu sampai akhirnya numpuk-numpuk ada apa sih di situ kayak ya, gitu-gitu Pak Samad yang ya. mau saya telanjangi di sini Oke, karena oke, ya oke. Pertama adalah memang terus terang untuk kita semua yang ada di sini, kita itu memang nggak suka disuruh-suruh. Dan itu kenapa memang ini mungkin pembelajarannya buat Dewi sendiri nanti kalau eh, mungkin Dewi udah mulai udah atau udah lama mulai untuk sesi coaching atau memfasilitasi Anda mulai melihat oh ternyata aku sendiri nggak suka disuruh-suruh. Artinya ketika aku bertemu dengan klienku, aku tidak akan menyuruh mereka. Siapa sih yang senang kita disuruh seperti ya mbok kamu 7 hari sebelumnya kerjaannya dikerjain gitu kan enak enak aja lu nyuruh-nyuruh gua gitu siapa lu gitu ya jadi memang terus terang kita nggak suka disuruh-suruh oleh karena itu bagaimana kita menggunakan kesadaran ini untuk langkah kita yang selanjutnya adalah tolong juga Dewi jangan pernah menyuruh-nyuruh diri Dewi ketika ingin menyelesaikan sebuah kegiatan karena yang terjadi adalah procrastination tersebut. Procrastination adalah sebenarnya bentuk protes dalam diri kita karena diri kita merasa tidak diikut sertakan dalam mengambil sebuah strategi. Dan sebenarnya ini kita sudah bahas di kelas kemarin, di hari Rabu kemarin, free webinar kemarin, yaitu sebenarnya bukan menambah disiplinnya, tapi lebih kepada mengurangi beban dalam melangkah. Oleh karena itu, ketika Anda, karena kan yang diungkapkan oleh orang itu adalah bentuk disiplin kan, dia dia kan mengatakan ya 7 hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya itu adalah bentuk disiplin versi dia. Dan karena kita nggak suka dikasih sebuah karena kita sukanya diajak diskusi. Jadi kalau saya pribadi di posisinya dia, saya akan mengatakan kepada Dewi, gimana Dewi dengan 7 hari sebelum sama 2 hari sebelum mana yang lebih fun buat kamu? Nah itu kan bukan nyuruh, itu kan memberikan sebuah opsi dan kita senang diajak diskusi seperti itu. Dan mungkin ini adalah sebuah kesadaran juga untuk Dewi kepada klien Dewi, oh seperti itu ya ternyata ya energi kalau disuruh, kalau menyuruh mungkin sekarang saatnya aku kepada klienku memberikan pilihan. Dan tentunya yang kedua adalah bukan menambah disiplinnya, tapi mengurangi tekanan dalam mengambil action. Seperti saya nggak tahu apakah ada dokumen 100 dokumen yang perlu disiapkan, mungkin em, apa nih hari ini yang bisa aku mulai 2 dokumen terlebih dahulu. Karena menurut Profesor B.J. Fogg, ketika kita mengambil sebuah langkah, rasa was-was itu akan memudar dengan sendirinya dari langkah kecil. Jadi bukan eh, mengambil sebuah action yang besar langsung itu yang makin membuat kita lebih memilih untuk prokes karena kita kayak terbebani. Jadi bukan disiplinnya yang ditambah, tapi lebih kepada mengurangi tekanan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Dan yang ketiga tentunya adalah em, oke dari kedua tadi yang muncul kesadarannya apa Dewi? jadi yang muncul di saya iya I have my own pace gitu kan. Hmm, Aku tahu aku bisa menyelesaikan ini gitu. Cuman pertentangan batinnya di sini, ya, lu sombong banget sih. Jadi akhirnya hmm, ada kayak self judgment. Loh, ya, tapi aku bisa gitu. Kenapa ya, enggak gitu loh. Tapi kalau mengikuti standar orang, katanya dibilang males gitu kan. ya, Untuk beberapa orang kok kamu enggak istilahnya on schedule gitu. Padahal ya, yang maksud saya adalah I have my own pace dan saya punya schedule saya sendiri, saya punya ritme saya sendiri. Dan di sini kesadaran yang muncul sekarang adalah saya belum bisa berdamai dengan judgementnya orang terhadap ya, ritme saya sendiri. ya, Ternyata seperti ya, itu Pak Rahmat. Dan ya, ya, uh, ketika jadi kalau dibilang ngobrol sebenarnya sudah ngobrol, sudah dialog sama diri, cuman memang dari sisi sayanya yang belum terima judgement yang dari luar. Kayaknya bentroknya ya, di situ Pak Rahmat. ya. Karena
yang tadi saya bilang, oke kalau itu bisa diselesaikan nanti, ini ada space kosong nih, mau ngapain? Yuk cari project yang lain, kayak gitu Pak Rahmat. Dan Ya, cuman karena memang judgement tadi ya yang membuat saya akhirnya bisa jadi overwhelmed gitu. dan Akhirnya saya memang yang perlu melakukan kita banyak deletion dengan cuman. dan yang perlu kita sadari sama-sama memang kita itu berbeda ya dengan orang. Em, jadi kebanyakan orang mengalami seperti apa yang Dewi alami itu akibat merasa ketika berdiskusi dengan orang lain dan orang lain memberikan sebuah informasi, kita seringnya langsung menyerang diri kita sendiri. Loh, iya ya, kayaknya 7 hari sebelumnya itu lebih benar dibandingkan 2 hari sebelumnya. Orang-orang pada umumnya itu 7 hari sebelumnya loh. Kayaknya itu yang paling benar. Padahal kita sendiri hanya dalam hitungan 2 hari kita langsung langsung selesai gitu kan. Tapi karena kita merasa semua orang melakukan sesuatu yang berbeda, artinya untuk aku bisa diterima oleh lingkungan banyak, aku perlu mengorbankan sistemku untuk aku menggunakan sistem orang lain. Jadi yang perlu kita sadari sama-sama memang saat kita menyadari diri kita berbeda dengan orang lain, yang paling penting sebenarnya adalah sudah sejauh mana kita menerima keunikan diri kita sendiri. Karena dengan kita menerima keunikan kita, cara kita beroperasi yang efektif dan efisien, kita tidak mudah tergoyahkan ketika orang lain menggunakan strategi yang berbeda, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jarang menjelaskan strategi kita kepada orang lain. Karena ini, mohon maaf ya, untuk semua teman-teman, karena kita berbeda dengan orang lain, dan misalnya orang tersebut ya, si A tersebut mengatakan, memberikan nasihat gitu ya, sebaiknya kamu 7 hari sebelumnya loh, bla 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 gitu. Sebenarnya kan kalau kita kaitkan dari pendekatan seorang sufi abad ke-14 bernama Hafiz dari Persia, dia mengatakan kalau ada orang sedang berbicara dengan kita, dia sedang membisikkan kepada kita, tolong cintai saya. Jadi orang-orang yang memberikan nasihat tanpa pernah ditanya, itu kan sebenarnya dia ingin tolong percayai aku gitu. Aku tuh tahu loh, tolong percaya aku. Nah, karena dia pingin dicintai, untuk kita yang berkesadaran di sini sebenarnya tugasnya, oh iya ya, bagus banget apa namanya ide kamu, terima kasih. Tanpa kita perlu setuju dengan apa yang dia katakan. Karena orang-orang yang suka memberi nasihat tanpa pernah ditanya, kita nggak nanya dia ngasih nasihat, karena dia pingin didengarkan gitu. Tapi dan sayangnya kalau kita belum dekat dengan diri kita sendiri, nasihat-nasihat tersebut seolah-olah kita harus setuju. Dan yang kedua tentunya adalah kurangi kebiasaan kita untuk menjelaskan strategi kita kepada orang lain. Karena semakin kita menjelaskan mimpi kita, strategi kita kepada orang lain, itu kadang sering dijadikan apa namanya bahan untuk menyerang kita kembali supaya kita manut dengan apa maunya dia gitu. Apa yang muncul di sini? Yang muncul ada tiga Pak Rahmat. Ya, Dari yang paling gampang dulu tentang mendengarkan tadi, saya punya pola sendiri. Contohnya sekarang saya sambil main main HP, game. Ya, main game, dan ini salah satu terapi yang dikasih Pak Sam juga ke saya. Saya dulu nggak pernah main game gitu kan. Dan ternyata ini justru meningkatkan konsentrasi saya ketika saya menyimak Pak Rahmat pun ini membantu untuk saya ya, bisa masuk gitu. Jadi saya ya, nggak lagi punya judgement kepada orang yang doing something sambil dengerin, itu bukan berarti dia nggak present ngedengerin, tapi ada yang seperti versi saya, oh itu ya, membuat saya lebih rileks dan jadi semua informasi masuk lebih gampang gitu kan, ya, karena kondisi saya jadi ke menuju alpha kan. ya, Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya dapat di sini ternyata bahwa yang disebut dengan procrastination dalam hal-hal khusus, khususnya dalam dalam case saya saat ini, bukan case ya, maksudnya dalam apa yang saya hadapi saat ini bukan real yang procrastination, tapi ketidakselarasan saya dengan eh, maksudnya saya tidak menerima pace saya sendiri, ya, tapi justru cenderung kasih judgement, akhirnya di situ ada langkah yang nggak selaras gitu. Aku tuh maunya begini, ya, tapi idealnya begitu. Jadi ya, ternyata itu bukan real procrastination ya Pak Rahmat, ya, karena memang nggak selaras gitu aja. Dan ya. dengan menyadari ini, saya nge-review kemarin yang bagian-bagian tepi tubuh juga itu tense. Ternyata, oh iya, iya, thank you Pak Rahmat.
Ternyata itu bukan tentang pekerjaan yang harusnya selesai dan saya tunda itu tadi dalam pikiran saya yang procrastination sebelum pemahaman yang hari ini. Ternyata itu tentang, iya ya, si Dewi ini bilang, ya udah itu nanti aja, deket-deket hari H bisa. Ya, Kerjaan ini dulu loh. ya, Itu loh. Eh, hal gampang kayak mindahin lemari gitu kan. ya, Kamu kan pengen mindahin lemari kan, sama mau ganti itu kan, ini dulu aja gitu. Sama mau buang sampah kan, itu dulu aja gitu. ya, Terus kamu mau lakukan sesuatu misalnya kayak mewarna ya gitu. Tapi kemudian itu tidak saya kerjakan karena saya menganggap loh harusnya itu dulu, ya, idealnya itu dulu. ya, Ini yang nggak produktif dalam tanda ya, kutip, nggak bisa gitu dong. Itu dulu ya, baru ini. Enggak, tapi ternyata butuhnya itu dan ternyata benar ketika itu belum saya terima, akhirnya dua-duanya nggak ada yang dikerjakan sampai seminggu. ya, Sampai kemudian tensnya itu semakin menjadi, terus begitu bangun, akhirnya bilang, oke, sekarang kamu mau apa? Dibilang dari tadi, itu dulu kerjain deh. Akhirnya, tapi lagi membela dirinya gini, aduh, tapi kan lagi begini, begini, begini. Enggak, bangun aja gitu. Begitu bangun Pak Rahmat, begitu bangun, saya geser lemari, ungkap, ungkuk, mindah gitu, lemari kecil gitu di kamar. Ternyata benar, berangsur itu tubuh yang tegang itu kembali rileks dan ya. apa yang saya sebut sakit dan ternyata itu cuma sinyal akhirnya juga mulai mulai tenang, mulai reda tensnya Ya. dan oke, saya nangkep di sini. Jadi memang Ya, ya. kedengarannya apa yang Dewi tadi lakukan, mungkin teman-teman nanti yang dengar atau teman-teman kita di YouTube dengar nanti kok ini kan nggak ada hubungannya, tapi kok eh, kesannya penting. Itu sebenarnya ada penelitiannya, salah satunya ditemukan bahwa pasukan elit Amerika, Navy SEALs ya, itu memang sebelum dia berangkat berperang, ketika ada misi, mereka diminta untuk merapikan tempat tidur mereka terlebih dahulu. Nanti setelah misi selesai, mungkin misinya sukses, nggak masalah. Tapi kalau mungkin ada temennya mati, ketembak atau dia terluka dan pulang ke barak melihat tempat tidur sudah dalam kondisi yang rapi, ada rasa pencapaian. Level stres itu akan cepat turun. Nah, em, ya jadi lakukan yang memang saat ini bisa Anda kendalikan, karena ketika ada rasa pencapaian, walaupun sedikit, itu akan memberi ruang untuk kreativitas ada naik. Karena stres dan kreativitas tidak bisa muncul di saat yang bersamaan, harus salah satu. Nah, ketika ada sesuatu yang sangat-sangat mudah, sudah kita lakukan dan ada rasa pencapaian, kreativitas kita akan naik. Apa yang muncul di sini, Dewi? Iya, iya benar. Jadi em, hal-hal yang tadi justru saya tidak lakukan itu saya anggap sebagai yang tidak produktif, ternyata adalah hal-hal sederhana yang saya anggap sepele, yang dampaknya ketika saya lakukan itu ternyata membuat saya rileks. Kayak contohnya, eh, saya kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, saya suka kalau tempat-tempat yang saya diami setiap hari itu beberapa waktu diubah gitu Pak Rahmat. Jadi Ya, itu membuat membuat saya itu eh, ada pada situasi yang baru. Kemudian mewarnai kayak gitu-gitu kan juga ya, buat beberapa orang itu nggak ngapain sih, udah seumur ini mewarnai padahal yang lain bisa dikerjakan. Jadi hal-hal seperti itu yang ternyata ya, tubuh ini mau rileks dulu dan ya, itu saya dapat di malam ini dan ini termasuk buat saya secara pribadi bahwa ini adalah penemuan bahwasanya yang kita kita lihat sebagai procrastination itu sendiri belum tentu juga seperti itu hanya apa yang terjadi di saya itu hanya ketidakselarasan diri dengan pace-nya kita dibanding dengan perspektif saya, judgement saya berdasarkan idealisme orang lain. yes, Ternyata yes, seperti itu, yes. Pak Rahmat. Dan saya sadari di sini tadi sampai dingin. Dingin itu
aduh aku mau diapain gitu kan, sudah kayak ada yang berontak, sudah ada yang kayak berontak. Iya, 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 iya. Jadi kayak Iya, ngapain sih ngomongin procrastination gitu apa dan lain sebagainya. Udah berisik dari tadi. Makanya sampai iya, main game gitu kan. iya, Kalau sekarang sudah lebih sudah menghangat, sudah rileks, sudah oh ya itu mauku memang begitu. iya. Dan memang untuk itu kenapa Aristoteles pernah mengatakan tolong taruh elemen joy di setiap apa yang kita lakukan karena akan mempermudah semuanya. Itu kenapa beberapa hal yang sering kita lakukan dan kita seneng dalam melakukannya seperti main game, seperti beli makanan, seperti jalan-jalan ke mall, kita kan nggak pernah prokes ya. Pasti tepat waktu dan seru. Karena kenapa? Karena kita dalam melakukannya sangat-sangat enjoy. Oleh karena itu, ada elemen penting yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika Dewi ingin mengerjakan sebuah deadline, cari lokasi yang buat Anda nyaman seperti di coffee shop. Cari waktu-waktu yang Anda sangat-sangat produktif dan kreatif, seperti habis makan siang menuju sore. Karena ketika kita menyertakan diri kita, alias kita bersenang-senang, kita akan lebih mudah untuk melakukan yang tadinya terasa berat. Jadi elemen bersenang-senang memang sering banget dilupakan oleh orang-orang akibat dari sistem pendidikan yang mungkin selalu bergerak dari nilainya bagus baru dihargai dan lupa untuk menyertakan mereka untuk bersenang-senang. Jadi mungkin elemen ini bisa diingatkan kembali. Apa yang muncul Dewi sebelum kita tutup? Yang muncul ada dua Pak Rahmat. Yang pertama saya mau bukan say sorry ya. Saya bilang sama klien-klien saya mungkin menonton ini kalau selama ini saya kasih PR dan nggak suka. Ya, Saya tidak akan memberikan PR lagi. Terserah Anda mau memilih, saya enjoy Anda gitu kan. Karena memang saya juga nggak suka PR sih ternyata. Dan hmm, kedua yang muncul di saya adalah selama ini iya juga ya ketika saya menganggap masih salah paham dengan procrastination tadi, saya terus memunculkan versi oh idealismenya harus begini, kamu begini. Jadi kayak jadi tambah numpuk. ya, Dan sekarang akhirnya saya menyadari sisi ini bahwa eh stop deh kasih kasih ciptakan versi-versi idealmu, jangan ditambah-tambah lagi. Udah stop itu dulu, nggak usah ideal nggak apa-apa. keren, Yang keren. penting kamu rangkul ini dulu, menyesuaikan diri dengan your own pace gitu kan, nggak usah ngelihat orang lain idealismenya harus seperti apa. Udah Ya, kayak gitu sih Pak Rahmat yang muncul di saya. Dan itu light banget di sini tuh enak seru, banget. seru, 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 seru. Tuh itu Wah, Pak Rahmat. keren, keren Dewi. Aduh, thank you banget Keren, Pak keren. Rahmat. Thank you, thank you. Paling penutup saya untuk malam ini adalah procrastination is not about something that we have to fear of. Kita nggak perlu takut dengan kebiasaan kita menunda. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu dan ada keinginan untuk menunda, sebenarnya itu sebagai sebuah sinyal. Sinyalnya bisa jadi ini terlalu besar dan ini tidak menyenangkan. Sekali lagi, ketika ada keinginan untuk prokes, untuk menunda, itu tolong jangan ditakuti. Itu hanyalah sebuah sinyal dalam tubuh kita. Rahmat, lu mau bikin blog langsung 500. Ya gue tunda lah, ini terlalu besar dan ini nggak seru. Tolong dikecilin, tolong cari cara yang lu seru buat blognya di coffee shop kek, atau dicari waktu-waktu habis bangun tidur kek. Jadi prokes itu adalah sebuah sinyal dari tubuh kita yang sebenarnya sangat membantu untuk mengingatkan kembali elemen bersenang-senang dan tolong dikecilin dalam langkahnya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya malam ini. Seru banget. Thank you, Dewi. Makasih Pak Rahmat. Dan kita tunggu rekamannya. Sampai ketemu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Keep having fun. Bye-bye.